itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya dalam satu kondisi yang tidak menenangkan atau dalam suatu kondisi yang membawa kita ke dalam kekhawatiran, ancaman, dan pergumulan, ada tiga hal kecenderungan yang sering muncul, yang sering kita lakukan menyikapi hal-hal yang tidak menenangkan. Yang pertama yaitu sikap bersungut-sungut. Sikap yang bersungut-sungut ini kecenderungannya yaitu menyalahkan pihak yang lain. Bahkan orang yang sering bersungut-sungut ini, dia selalu mencari kambing hitam tentang suatu kejadian, suatu keadaan yang dia alami. Seperti yang dilakukan umat Tuhan bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Allah, seolah-olah mempersalahkan Allah akan situasi yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pun dalam kondisi yang tidak enak ini mungkin bersungut-sungut. Mungkin kita menyalahkan orang lain.
Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan. Itu yang pertama, sikap yang sering kita lakukan. Sikap yang kedua yaitu menista Allah. Menista Allah seperti yang dilakukan umat Tuhan. Mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Di saat kondisi itu, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berbalik dari Tuhan. Sehingga Allah mengatakan, kalau kita lihat ayat yang ke-11 dikatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sikap menista Allah ini dalam kondisi real yang kita hadapi, bisa juga Bapak Ibu saudara-saudara, kita jatuh kepada hal yang menista Allah. Bahkan mungkin ada ungkapan yang tidak terungkap dari mulut kita mengatakan Allah itu tidak ada. Kalau ada Allah yang berkuasa, mengapa ini terjadi? Lagi-lagi kita mempersalahkan Allah. Poin yang ketiga yang sering kita lakukan yaitu melupakan Allah. Itu yang dilakukan oleh umat Allah, orang yang sudah melihat, menikmati karya Allah, perbuatan Allah yang membebaskan mereka. Justru di saat bangsa itu mengalami sesuatu kondisi yang tidak enak, mereka melupakan karya Allah dalam kehidupan. Artinya pergumulan itu sering menutupi karya Allah dalam hidup kita. Bisa juga Bapak Ibu saudara-saudara, kita hanyut dalam realita yang kita hadapi sehingga kita melupakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, tiga hal yang dilakukan umat Allah menandakan suatu kepercayaan yang tidak konsisten, bahwa seolah-olah kepercayaan mereka hanya di dalam situasi yang aman, dalam situasi yang enak. Tentu dari sikap itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ada yang harus ditanggung mereka. Kita lihat ayat yang ke-12 saya bacakan. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Akibat ketidaktaatan, akibat iman yang tidak konsisten, Allah itu konsisten dikatakan aku akan memukul dengan penyakit sampar dan melenyapkan. Mereka menghukum bangsa. Mereka menghukum bangsa. Makanya sering dikatakan padang gurun adalah universitas bagi bangsa Israel. Pergumulan, penderitaan adalah universitas bagi setiap orang
di mana mereka dididik di tempat di sana. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya selalu setiap hari merenung seperti ini. Apakah virus COVID ini, perenungan saya, apakah itu karena ketidaktaatan saya? Apakah itu karena perbuatan saya? Apakah itu karena dosa-dosa saya? Ini saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan apakah dunia yang dilanda virus ini sekarang adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah mau mendidik kita dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga lagu Ebit Biade pernah saya dengar, kita harus telanjang dan benar-benar bersih. Artinya suatu introspeksi diri. Contoh yang kita lihat bahwa manusia ini, dunia ini sudah jatuh kepada keangkuhan, kesombongan, bahkan seolah-olah melebihi Allah. Sudah ada yang mencoba memahami Allah itu dari logikanya sendiri. Keangkuhan manusia, kesombongan manusia, seolah-olah dia lebih tinggi dari Allah. Ini perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Dalam nas kita ini, kita melihat satu sosok pemimpin, yaitu Musa, mengambil peranan yang sangat penting untuk menolong, membebaskan umat pilihan Tuhan. Musa tidak menyerah, tapi dia membangun komunikasi dengan Allah. Dia mencoba memediatori umat itu dengan Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah. Kesimpulannya, Tuhan mendengar doa orang benar. Tuhan mendengar doa orang yang benar. Saya bacakan ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Sehingga Allah memberikan suatu janji. Ayat 12 dikatakan, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tuhan penuh kasih, sehingga Musa menggambarkan sifat Allah, karakter Allah yang perlu juga kita harus pahami dengan 3 karakter. Dalam perikop kita ini, Musa menggambarkan sifat Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang panjang sabar. Yang kedua, Musa menggambarkan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih.
Dan yang ketiga, Musa menggambarkan Allah itu adalah Allah Maha Pengampun. Sehingga itu jelas dikatakan dalam ayat yang ke-18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kita, kalau tadi dari perenungan kita melihat sejauh mana hidup kita memperlihatkan suatu ketaatan kepada Allah, dua hal yang harus kita lakukan: membangun dialog kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya kita diampuni, supaya kita diselamatkan. Dan kita harus, yang kedua, memperbaiki diri. Perenungan saya seperti ini. Dalam kondisi virus corona, Nastina ini mengajarkan kita supaya kita bersama-sama berdoa. Seluruh elemen bangsa bersama-sama berdoa, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi sama-sama berdoa. Dalam ayat yang ke-20 itu dikatakan, aku akan mengampuninya sesuai dengan permintaan. Jika semua kita berdoa, kita ingat, doa orang benar akan didengarkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Oleh karena itu sikap kita, marilah kita membangun komunikasi dengan Allah. Tetapi harus kita ingat bahwa Allah itu konsekuen, bahwa tetap kejahatan akan Dia hukum, tetapi kasih Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Bermegah kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, Ia akan menyelamatkan kita dan mendengar doa-doa kita. Apa kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara? Apa kegelisahan kita sekarang? Apa kekhawatiran kita sekarang? Marilah kita berdoa kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sangat pengasih, pengampun, dan Dia panjang sabar. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah doa kita tidak didengar Tuhan? Apakah doa kita selama ini tidak didengar Tuhan? Saya tawarkan 3 tips. Kalau kita merasa doa kita tidak didengarkan Tuhan, ada 3 tips yang saya tawarkan. Yang pertama, terus bertekun di dalam doa. Jangan mundur, terus bertekun. Carilah, ketuklah, maka Allah akan membukakan untukmu. Jadi kita terus tekun dan berdoa. Tips yang kedua, perlu mengevaluasi ketulusan doa kita. Perlu mengevaluasi ketulusan doa kita. Sikap hati dalam hal kita berdoa kepada Tuhan. Dan tips yang ketiga yaitu harus kita bangun pola hidup yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Dikatakan doa orang benar pasti didengarkan oleh Tuhan. 3 tips itu harus kita renungkan. Kalau kita merasa doa kita belum didengar Tuhan,
Dalam Amsal 15 ayat 29 dikatakan, dia mendengar doa orang yang dengan setia melakukan hukum-hukumnya. Itulah yang kita lakukan. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu pengampun. Maka apa yang kita minta, yang kita rindukan, jika benar-benar jiwa kita haus kepada Tuhan, benar di hadapan Tuhan, maka doa kita akan diterima. Marilah kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara, memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kita ini. Tuhan akan mendengar permohonan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk menyampaikan firman-Mu dan mendengarkan firman. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, Allah penuh kasih, dan Allah pengampun. Kami sadar Tuhan, kami banyak mendukakan hati Tuhan. Kami banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan suka. Kami datang berseru kepada, perbaikilah kita, agar kami lebih meyakini, lebih mempercayai Engkau, Allah yang sudah berkarya dalam kita. Tuhan, kami berdoa, berkarya Tuhan untuk bangsa kami ini. Bebaskanlah bangsa kami ini Tuhan dari wabah virus corona yang sangat-sangat menakutkan kami, yang membatasi kehidupan kami, aktivitas kami. Dengan penuh kesungguhan kami bermohon, berkarya, ajar kami mensyukuri segala karya perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.